Guys, Indonesia menduduki peringkat jeng jeng. Peringkat 64 dari 167 negara di dunia dengan skor 6,3 ya. Peringkat kita nggak berubah guys dari tahun 2019 tetap peringkat 64 tapi skornya turun dari tadi sebelumnya 6,48 menjadi 6,30. Nah, ini berita yang nggak enaknya. Ternyata skor 6,30 itu adalah skor terendah dalam 14 tahun terakhir. Semua pihak harus menjadi bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik masukan ataupun potensi maladministrasi, dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan. Halo guys, malam ini Rabu 10 Februari 2021 kita ngobrol-ngobrol di highlight ya di channel Bang Arif. Masih ngompol ya, ngomong politik. Kita ngomong tentang kualitas demokrasi. Ini banyak pakar berdiskusi apakah kualitas demokrasi Indonesia dari tahun ke tahun meningkat atau justru mengalami involusi atau kemunduran. Nah, untungnya kita punya satu ukuran yang namanya indeks demokrasi. Nah, salah satu yang mengeluarkan indeks ini adalah The Economist ya, Economist Intelligence Unit atau EIU. Nah, ini tiap tahun ya mengeluarkan indeks tadi. Ini gue ambil mostly dari Detik News hari Kamis 4 Februari 2021. Indeks Demokrasi 2020 Indonesia catat skor terendah dalam 14 tahun terakhir. Apa ya turun lagi nih? Ya, di Economist Intelligence Unit EIU baru saja merilis laporan Indeks Demokrasi 2020. Norwegia meraih skor tertinggi yaitu 9,81. Wih, tinggi ya. Hampir sempurna nih. Di posisi kedua ada Islandia, skornya 9,37, kemudian Swedia 9,26. Selandia Baru 9,25, kemudian Kanada 9,24. Nah, ini negara-negara yang paling tinggi ya, skornya di atas 9. Bahkan tadi Norwegia itu hampir 10, hampir sempurna. Lah, lu tahu siapa yang paling rendah? Yes, negaranya Kim Jong-un, Korea Utara dengan 1,08. Nah guys, memang secara global indeks demokrasi dunia ini menurun dibanding tahun sebelumnya. Tahun lalu ya itu rata-ratanya adalah 5,44 dan tahun ini adalah 5,37. Dan 5,37 ini sebenarnya adalah rata-rata terendah sejak The Economist Intelligence Unit mengeluarkan atau merilis penelitian ini. Nah, kita perlu tahu dikit ya, ini gimana sih metodologi yang digunakan oleh The Economist dalam menghitung skor indeks demokrasi supaya kita bisa ngebayangin ya. Guys, ternyata indeks tadi adalah weighted average atau rata-rata tertimbang. Ini istilah dalam statistik ya. Yang diberikan terhadap jawaban atas 60 pertanyaan indikator. Ya, jawaban ini merupakan kombinasi. Ada yang merupakan expert opinion, ada yang merupakan survei opini publik ya. Expert opinion itu gini ya, misalnya kita ngomongin Indonesia nih, ini ada panel expert ya, panel para ahli diminta nih diajukan Indonesia gimana menurut lo? Nah dia ngasih jawaban tuh, nah itu yang kemudian di scoring. Nah guys, di Economist ini mengklasifikasikan negara-negara yang dihitung skor indeks demokrasinya itu menjadi 4 kategori ya. Ada rejim demokrasi penuh, ada demokrasi cacat, jelek banget istilahnya ya. Ada rejim hibrida dan ada demokrasi otoriter. Nah guys, pandemi COVID-19 ini ternyata memberikan dampak kepada demokrasi dan kebebasan di dunia. Ya, gue jadi penasaran nih hubungannya apa antara pandemi sama kebebasan dan demokrasi. Ini John Hui memberikan penjelasan. Intinya gini, pandemi itu menegaskan bahwa banyak penguasa menjadi terbiasa mengecualikan publik dari diskusi tentang masalah-masalah mendesak saat ini. Dan menunjukkan elit pemerintah, bukan partisipasi populer telah menjadi norma.
Jadi kira-kira maksudnya begini ya, ini gara-gara pandemi nih banyak masalah tuh dianggap darurat gitu ya, ini perlu keputusan cepat gitu loh. Jadi dalih nih buat banyak penguasa. Tadinya harusnya melibatkan partisipasi publik ya, minta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atau parlemen, sekarang diterabas cepet gitu. Ya tadi alasannya pandemi, krisis, kita mesti ngambil keputusan cepat. Nah, pengaruh pandemi terhadap melorotnya ya kualitas demokrasi publik ya dalam policy making proses ini juga sangat terasa di Indonesia, guys. Ya, salah satunya lu masih ingat ya, itu ada Perpu Corona. Ini Perpu nomor 1 tahun 2020. Menurut pakar hukum tata negara Profesor Muhammad Fauzan ini dari Unsud ya, begitu mudahnya DPR ya memberikan persetujuan perpu yang jelas-jelas memotong kewenangan dewan ya. Perpunya mudah sekali jadi undang-undang. Ini jadi pertanyaan. Dan menurut analisis beliau mungkin disebabkan oleh kuatnya soliditas ya tanda kutip antara siapa? Antara eksekutif dengan kekuatan-kekuatan politik yang ada di DPR. Tentu saja ini bukan hal yang positif ya guys. Nah, Profesor Muhammad Fauzan mengatakan begini. Jika betul itu yang terjadi, maka berbahaya. Jelas ya. Karena bisa jadi fungsi ideal DPR akan hilang. Ya ini fungsi apa? Fungsi kontrol atau pengawasan. Dan pada akhirnya DPR hanya akan sebagai alat legitimasi terhadap setiap tindakan dan keinginan presiden. Dalam kurung stempel. Atau bisa jadi ini menunjukkan hilangnya kekuatan penyeimbang atau oposisi. Ini masuk akal ya analisisnya. Kita tahu 7 dari 9 partai parlemen itu adalah partai penguasa ya, berkoalisi dengan penguasa. Cuma Demokrat dan PKS yang jumlah suaranya atau jumlah kursinya juga tidak terlalu besar yang masih tetap berada di kubu oposisi. Nah guys, sekarang kita lihat ya. Gimana kondisi kualitas demokrasi yang ditunjukkan tadi dengan indeks demokrasi dari beberapa negara dunia. Kita lihat pertama Amerika Serikat yang selama ini dikenal sebagai tanda kutip mbahnya demokrasi. Ya, ternyata guys demokrasi di Amerika Serikat juga cenderung mengalami penurunan yang cukup menyedihkan. Ya, Amerika Serikat berada di peringkat berapa ya? Ada yang tahu? Peringkat 25 guys. Ya, peringkat 25 dengan skor 7,29. Jadi gak tinggi-tinggi amat ya ternyata. Nah, apa yang menyebabkan peringkatnya Amerika Serikat dan juga skornya itu turun cukup jauh? Ternyata satu tadi, ini pandemi yang dipolitisasi. Ya lu tahu lah di zaman Trump kayak apa ya. Kebrutalan polisi ya dan juga beberapa ketidakadilan rasial. Yang kita tahu ya terjadi demo, rasisme dan keributan-keributan yang meluas sekali di Amerika. Hingga Pilpres yang kemarin gaduh ya. Bahkan sampai ada pendudukan Capitol Hill oleh pengikut-pengikutnya Trump. Nah, ini semua guys menyebabkan turunnya tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara dan partai politik di negeri Paman Sam tersebut. Juga ini meningkatkan ancaman terhadap kebebasan berekspresi dan polarisasi di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau kita lihat guys, Amerika Serikat kemarin ini ya, masanya Trump, itu mirip-mirip ya nampaknya dengan kondisi negara kita nih. Nah, laporan dari Economist Intelligence Unit juga mengatakan, Presiden baru Joe Biden menghadapi tantangan besar dalam menyatukan negara yang sangat terpecah atas nilai-nilai inti. Nah, ini pendapat di Economist. Itu tadi Amerika ya. Sekarang kita lihat. Kalau Amerika itu ternyata mengalami cerita suram dalam konteks kualitas demokrasi, Taiwan sebaliknya. Taiwan meningkat tajam dibandingkan negara lainnya. Ya, Taiwan bertengger di peringkat 11 atau naik 20 peringkat dari tahun sebelumnya. Wih, dahsyat. Ini belajarnya bener nih berarti ya. Dan kemudian akibatnya apa? Kategori rejim Taiwan juga berubah. Yang sebelumnya demokrasi cacat itu menjadi demokrasi penuh. Ya, jadi Taiwan ini jauh lebih bagus dari Amerika nih. Hal itu terkait dengan peningkatan kualitas pemilu Januari yang lalu ya 2020 di mana partisipasi masyarakat khususnya generasi muda itu meningkat dalam memilih anggota parlemen dan juga memilih presiden. Nanti kita lihat ya partisipasi masyarakat dalam politik itu menjadi pertimbangan besar atau komponen yang penting banget dalam skor indeks demokrasi. Eropa Barat gimana? Ya, ternyata guys ini
ada 2 negara nih yang jadi biang kerok ya melorotnya prestasi kawasan Eropa Barat dalam indeks demokrasi. Jadi ada Prancis dan Portugal nih yang masuk ke dalam kategori rejim demokrasi cacat. Nah, dampaknya tersisa cuma 13 negara Eropa Barat yang masih berada di kelompok demokrasi penuh. Nah, ini buat kita agak gimana gitu ya. Nah, selesai cerita negara lain, kita jadi tertarik nih. Indonesia nih gimana ya? Guys, Indonesia menduduki peringkat jeng jeng. Peringkat 64 dari 167 negara di dunia dengan skor 6,3. Ya. Peringkat kita nggak berubah guys dari tahun 2019, tetap peringkat 64 tapi skornya turun dari tadi sebelumnya 6,48 menjadi 6,30. Nah, ini berita yang nggak enaknya. Ternyata skor 6,30 itu adalah skor terendah dalam 14 tahun terakhir. Dan ini semakin tanda kutip mengukuhkan Indonesia masuk dalam kelompok negara demokrasi cacat. Ya. Kita setia di situ, nggak naik-naik kelas ya. Nah, kalau kita lihat dari data ya tadi ditampil itu terlihat bahwa sejak 2016 indeks demokrasi Indonesia menurun terus ya secara signifikan. Kita compare yuk dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Indonesia berada di peringkat keempat di bawah Malaysia, Timur Leste, dan Filipina. Ini gue kalau dengar Timur Leste ini sakit hati ya. Ini anak durhaka. Anak yang tidak lagi mengakui ibu angkatnya, kira-kira begitu ya. Ternyata dia kembali mengalahkan kita. Karena kenapa gue sebut kembali, lu masih ingat ya, gue pernah bikin video tentang indeks persepsi korupsi ya. Corruption Perception Index. Kita pun masih kalah sama Timor Leste, kacau ya. Jadi kita peringkat keempat ya dalam indeks demokrasi. Nah, kita lihat yuk lebih dalam. Apa sih indikator-indikator yang dipakai? Guys, ada 5 indikator utama atau kelompok indikator utama yang dipakai oleh Economist Intelligence Unit dalam mengukur indeks demokrasi. Yang pertama, proses pemilu dan pluralisme. Yang kedua, fungsi dan kinerja pemerintah. Yang ketiga, partisipasi politik. Yang keempat, budaya politik. Dan yang kelima adalah kebebasan sipil. Nah, ternyata ini kita bisa lihat skor kita untuk tiap aspek atau setiap indikator seperti apa. Dalam proses pemilu dan pluralisme skor kita not bad ya, 7,82. Fungsi dan kinerja pemerintah masih lumayan lah, 7,5. Ya lulus ya. Partisipasi politik hanya 6,11. Kebebasan sipil 5,5. Budaya politik merah banget 4,38. Guys, nah ini ya, ada beberapa pihak yang berpendapat bahwa rendahnya indeks demokrasi Indonesia ini terkait dengan menguatnya politik identitas, terutama yang dikaitkan dengan agama, identitas agama. Yang menurut pihak-pihak tadi dimulai ketika Pilkada DKI tahun 2017 yang menjungkalkan Basuki Cahayapurnama atau Ahok dari kursi kepemimpinan DKI 1. Ya. Salah satu yang berpendapat begitu adalah Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute Karyono Wibowo. Ya, Pak Karyono bilang begini, sejak tahun 2017 Pilkada DKI kemudian terus berlanjut ke Pilkada serentak sampai ke pemilu 2019, bahkan Pilkada 2020 itu juga masih ada politik identitas yang digunakan sebagai instrumen politik dalam kontestasi elektoral. Ya, jadi ini blame it to politik identity, ya. Nah, kalau gue nih ya melihat skor dari setiap komponen tadi gak sependapat nih ya sama Pak Karyono. Jujur nih gue gak sependapat. Menurut gue nih isu politik identitas yang menurut Pak Karyono merupakan biang keladi rendahnya skor kita ini lebih banyak terkait dengan apa? Proses pemilu dan pluralisme. Nah kita lihat dalam aspek itu skor kita itu lumayan ya cukup tinggi. Berapa tadi? 7,92, hampir 8 ya. Jadi nggak jelek. Jadi rasa-rasanya nggak ke situ deh ya larinya. Di sisi lain nih kalau kita bikin komparasi, kita tahu nih Malaysia tetangga terdekat kita itu juga punya politik identitas yang sangat kuat. Bahkan dilembagakan secara formal.
Peran-peran etnis Melayu Muslim dalam politik dan ekonomi secara khusus didorong dan tanda kutip ya, dilindungi oleh negara. Iya kan? Nah ternyata skor Malaysia itu jauh di atas Indonesia. Ya 2019 tuh ranking Malaysia adalah 43. Sementara ranking kita itu tadi 60-an ya, 63 kalau kita nggak salah. Nah kita lihat lagi mbahnya demokrasi. Di Amerika Serikat politik identitas itu nggak bisa dihilangkan. Pertarungan antara Republik dan Demokrat ya itu adalah diwarnai oleh politik identitas. Dan kita tahu ya sulit sekali ya bagi orang yang tidak masuk dalam kategori WASP ya WASP itu White, Anglo-Saxon, Protestan untuk jadi presiden di Amerika Serikat. Baru 2 presiden Amerika Serikat yang Katolik ya. Salah satunya adalah John F. Kennedy. Itu pun mati ditembak pula. Dan baru 1 presiden Amerika Serikat yang bukan White Anglo-Saxon. Siapa? Barack Obama. Gitu. Ya, jadi kalau kita bilang politik identitas itu adalah persoalan dalam demokrasi, kayaknya gue nggak setuju-setuju amat. Jadi poin gue gini, gak ada masalah dengan politik identitas karena politik itu adalah satu ruang terbuka, mestinya demokrasi ya maksud gua, itu satu ruang terbuka di mana kita bisa mengekspresikan berbagai perbedaan kita, berbagai preferensi, dan identitas termasuk identitas keagamaan adalah tadi bagian dari preferensi yang boleh, sangat sah untuk diekspresikan di dalam momen-momen politik termasuk pemilu. Nah, yang penting adalah kelembagaan demokrasinya, kelembagaan politiknya kuat dan berfungsi dengan baik. Nah, ini yang nampaknya belum kita rasakan nih di Indonesia. Nah, ini masih menurut gue lagi ya. Persoalan dasar menurunnya kualitas demokrasi ini adalah langkah-langkah penguasa nih. Yang secara terstruktur, sistematik dan masif memotong ya dan mengkerdilkan kekuatan-kekuatan oposisi. Nah, itu persoalan utama. Jadi bukan politik identitas. Di parlemen tadi kita bilang partai pendukung pemerintah sangat-sangat dominan sehingga praktis kita nggak bisa berharap ada oposisi yang berarti di parlemen. Parlemen ya otomatis akan mengiyakan apapun keinginan pemerintah. Ya contoh lah ya pengesahan Perpu Corona jadi undang-undang ya kan. Lalu apalagi undang-undang Minerba, Omnibus Law Cipta Kerja itu contoh aja sedikit dari undang-undang yang tanda kutip dipaksakan pemerintah dan diiyakan oleh parlemen. Terakhir ya kita lihat ada pembatalan revisi undang-undang pemilu yang hampir pasti terjadi karena saat-saat terakhir beberapa fraksi di Dewan yang sebelumnya setuju mengusung revisi balik badan kan setelah melihat sinyal dari pemerintah yang menolak revisi undang-undang tersebut. Dampaknya apa? Pilkada akan dilakukan serentak 2024 bersamaan dengan Pilpres dan pemilu legislatif. Nah, di sisi yang lain guys, kekuatan-kekuatan oposisi ekstra parlementer pun ya kita lihat ya ini patut diduga secara sistematis dihancurkan. Ya sampai saat ini kita melihat para aktivis yang tidak sejalan dengan pemerintah itu dikriminalkan. Ya sebagian besar jadi korban dari Undang-Undang ITE yang pada saat disusun di masa SBY sebenarnya lebih tujuannya melindungi masyarakat dari kejahatan-kejahatan dalam transaksi elektronik ya. Malah sekarang digunakan untuk menggebuk suara-suara oposisi. Yang lain lagi guys masih terkait yang udah gue bahas juga ya di video sebelumnya. Terdapat ada kecenderungan nih dari pejabat publik ya sebagian untuk melaporkan atau setidaknya mengancam melaporkan masyarakat yang menyampaikan kritik dengan keras kepada mereka. Ya bukan cuma ancaman undang-undang ITE ya guys ya. Para pengkritik pemerintah juga berhadapan dengan ancaman apa? Bullying di ruang cyber yang dilakukan oleh para buzzer yang ditengarai dipelihara oleh pemerintah. Bahkan nih ya kalau kita lihat mantan Menteri Kelautan Perikanan Ibu Susi Pujiastuti pun gak luput nih dari serangan buzzer. Padahal kan dia mantan orang pemerintah ya. Hanya gara-gara beliau itu menyerukan unfollow Abu Janda terkait dengan kemarin kasus Abu Janda diduga melakukan atau menyampaikan ujaran rasis kepada Natalius Piga itu dihajar sama buzzer. Ya, Ibu Susi juga sempat disebut sebagai kadrun woman. Gila ya. Hanya gara-gara Ibu Susi itu memposting satu gambar dan juga bikin statement tentang ABK Indonesia yang nasibnya buruk banget di kapal ikan China.
cuman tidur beberapa jam, dikasih makan yang tidak layak gitu kan ya. Diserbu ya, disebut kadrun woman. Tapi emang dasar Ibu Susi ya. Dia tuh keras banget. Dia menegaskan gak masalah disebut apapun, kadrun kayak cebong, kayak monyet kayak ya. Yang penting kepentingan dia itu adalah tegas membela anak bangsa yang menjadi korban kejahatan kemanusiaan. Nah, bukan cuma Ibu Susi guys, ini ada ekonom senior ya. Dan juga mantan kepala Bappenas di masa Ibu Mega menjadi presiden, Pak Kwik Kian Gi. Juga gak luput jadi sasaran bullying buzzer. Hanya apa? Karena beliau itu mengkritisi hutang pemerintah yang sudah menggunung. Ya gila aja, udah lebih dari 6.000 triliun. Ternyata dihajar juga. Nah guys, dengan kondisi-kondisi seperti ini, maka statement Pak Jokowi yang minta agar masyarakat itu aktif mengkritik gitu ya terasa hambar. Basa-basi politik doang. Atau kalau meminjam pernyataannya Rocky Gerung, ini kayak politik dua muka. Sekedar menghibur masyarakat agar seolah melihat, pemerintah kita mau dikritik ya. Pernyataan presiden guys yang tadi ya, yang minta dikritik terkesan jadi absurd dan akhirnya mengundang banyak respon. Misalnya ada anggota parlemen Pak Benny Kaharman dari Demokrat bilang tidak satu kata dengan perbuatan. Ada pula ya yang bilang tertibkan dulu buzzer gitu loh, baru ngomong tentang kritik. Karena kalau enggak si pengkritik tadi dihajar oleh buzzer. Ya, nah hal yang sama digarisbawahi oleh budayawan Sujiwo Tejo ya, tertibkan dulu buzzernya. Ada lagi warganet yang terang-terangan mengatakan, lalu pengkritik akan kena UU ITE. Ini kan jadi ngeprank banget ya, kayak di prank gitu. Nah guys, di luar itu semua, masalah yang lebih serius yang gua rasa mengganggu kualitas demokrasi kita sehingga tadi ya kelasnya jadi turun, skornya jadi turun adalah apa? Potensi pembajakan parpol ya oleh para taipan dan juga demokrasi kita yang cenderung koruptif yang udah banyak kita bahas di beberapa podcast sebelumnya ya. Ada satu hal ya, satu podcast khusus 163 yang kita ngebahas itu mendalam. Nah guys, dengan kondisi-kondisi tadi, pemerintah yang semakin represif terhadap oposisi, ya, kemudian juga ruang-ruang publik yang banyak dikotori oleh para buzzer yang membuli para pengkritik, kemudian pengambil alihan parpol oleh para taipan, gitu kan ya, kemudian juga demokrasi yang koruptif, ya, kalau nggak diperbaiki, sulit bagi kita membayangkan bahwa Indonesia bisa keluar dari perangkap demokrasi yang cacat. Guys, tentu saja kita tidak ingin ini terus berlarut, tapi mari sebagai bagian dari masyarakat sipil kita tidak pernah berhenti bersuara agar Indonesia menjadi negara demokrasi yang matang, negara demokrasi yang bisa memberikan peningkatan quality of life bagi masyarakat, bagi kita semua. Jangan pernah berhenti berharap untuk Indonesia yang lebih baik dan bermartabat, karena Indonesia adalah punya kita semua. Itu aja dari gue, stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.